Ya, tema kita untuk bulan ini, untuk tahun ini ialah ladang sudah menguning. Ya, kalau ladang sudah menguning, maksudnya kita harus menuai. Apa yang kita tuai, kita akan menuai jiwa-jiwa. Siapakah penuai dia? Kita yang percaya. Jadi untuk tema kita pada bulan ini ialah melangkah bersama Tuhan. Dan saya berikan tema, ya, dalam kita melangkah bersama Tuhan, kita harus hidup di dalam Roh. Amin. Amin. Oke, mari kita lihat, ya, ambil Alkitab masing-masing. Mari kita buka di dalam kitab Ayub, Ayub 1. Ayub 1 ayat 1 sampai 12. Sampai 18. Ya, saya berikan marka kasihan hari ini. Kita baca sampai 18. Oke, kita akan baca bergantian. Saya akan baca dari ayat ganjil dan kamu akan baca dari ayat yang genap. Ya, saya akan baca dari kitab versi Borneo sebab saya tahu kita semua di sini kebanyakan menggunakan versi Borneo. Tapi yang ada versi lain pun tidak mengapa, isinya sama. Ya, isi firman Tuhan itu adalah sama. Oke, semua sudah jumpa Ayub 1? Amin. Oke, saya akan baca dari kitab dari yang pertama. Ada seorang lelaki yang bernama Ayub di tanah Uz. Dia tidak bercela, juga tulus dan takut kepada Allah serta menjauhi kejahatan. Dia dikurniai 7 orang anak lelaki dan 3 orang anak perempuan. Miliknya termasuk 7.000 ekor domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 ekor keledai betina dan ramai hamba. Oleh itu dia menjadi orang terkaya antara semua orang di timur. Anaknya selalu bergilir-gilir bersama dengan pesta di rumah mereka. Mereka akan menyuruh orang untuk menjemput ketiga-tiga saudara perempuan mereka untuk makan dan minum bersama-sama. Setelah berlalunya hari zaman itu, Ayub akan memanggil dan menyucikan mereka. Dia akan bangun pagi-pagi dan mempersembahkan korban bakaran menurut jumlah mereka semua. Karena fikir Ayub, jangan-jangan anak-anakku telah berdosa dan mengutuk Allah dalam hati mereka. Demikianlah sentiasa dilakukan oleh Ayub. Pada suatu hari datanglah makhluk menghadap Tuhan dan iblis bersama dalam kalangan. Berfirmanlah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau datang? Jawab iblis kepada Tuhan, dari berjalan ke sana kemari di bumi dan menjelajahinya. Firman Tuhan kepada iblis, sudahkah kau perhatikan hamba-Ku Ayub? Sesungguhnya tidak ada orang yang seperti dia di bumi. Dia tidak bercela, tulus dan takut kepada Allah serta menjauhi kejahatan. Jawab iblis kepada Tuhan, adakah Ayub takut kepada Allah dengan begitu sahaja? Bukankah engkau menegakkan perkara di sekelilingnya dan seisi rumahnya serta segala yang ada? Engkau memberkati pekerjaannya dan anaknya seperti kehidupan di negeri itu. Tetapi coba hulurkan tanganmu dan sentuhlah segala miliknya. Pasti dia akan mengutuk engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala sesuatu miliknya ada dalam kuasamu. hanya jangan kau sentuh dirinya. Kemudian bila iblis dari hadirat Tuhan. Pada suatu hari ketika para anak Ayub, baik lelaki maupun perempuan, sedang makan dan minum air anggur di rumah abang sulung mereka. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, ketika lembu-lembu sedang membaca dan keledai-keledai betina merebut rampian. Orang Sheba datang menyerbu dan merampas semuanya. Mereka membunuh para penjaga dengan mata pedang. Hanya hamba seorang sahaja yang terselamat sehingga dapat menyampaikan hal ini kepada Tuhan. Ketika orang itu berbicara, datanglah seorang yang lain lagi dan berkata, Api Allah yang ada
menyampaikan hal ini kepada Tuhan. Ketika orang itu bercakap, datanglah seorang yang lain lagi dan berkata, orang Kasdim membentuk 3 buah pasukan dan menyerbu kawanan unta. Mereka merampas semuanya dan membunuh para penjaganya dengan mata pedang. Hamba seorang sahaja yang terselamat sehingga dapat menyampaikan hal ini kepada Tuhan. Ketika orang itu bercakap, datanglah seorang yang lain lagi dan berkata, anak-anak Tuhan, baik laki maupun perempuan, sedang makan dan minum air yang menimpa bangsa mereka. Tiba-tiba datanglah anak yang besar lagi, angin yang besar lagi kencang dari seberang gurun tandus menghentam keempat-empat penjuru rumah itu. Lalu rumah itu pun roboh menimpa para anak muda itu sehingga mati mereka semuanya. Hanya hamba sendirilah yang terselamat sehingga dapat menyampaikan hal ini kepada Tuhan. Amin. Oke, ini satu cerita yang sangat luar biasa ya. Kita akan mempelajari tentang cerita kisah Ayub sebentar lagi. Sebelum itu mari kita berdoa dahulu. Haleluya. Haleluya. Tuhan Bapa di surga, saat ini Tuhan saya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biar Engkau Tuhan memakai hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Biar saya Tuhan menyembunyikan diriku Tuhan di kaki salib-Mu. Biar Yesus yang berbicara. Biar Engkau Tuhan sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang Engkau inginkan, yang Engkau sampaikan pada jemaat-Mu ya Tuhan, Engkau nyatakan pada saat ini ya Tuhan. Dan Engkau juga memberkati Tuhan setiap jemaat yang ada di tempat ini. Engkau berkati, urapi mereka ya Tuhan Yesus. Engkau buka hati dan mata rohani mereka Tuhan, agar dapat menangkap akan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Oke, untuk hari ini topik yang saya akan bawakan ialah hidup di dalam roh. Apa itu hidup di dalam roh? Ya, mari kita lihat dalam slide seterusnya. Sebelum kita mengupas apa itu hidup di dalam roh. Ada 3 jenis manusia, yaitu yang pertama manusia jasmani, yang kedua ialah manusia duniawi, dan yang ketiga ialah manusia rohani. Ya, ada 3 jenis manusia yang dinyatakan, yaitu manusia jasmani adalah orang jasmani, atau manusia jasmani adalah orang yang belum lahir baru, yang belum menyerahkan hidup dia kepada Tuhan Yesus. Dia telah dilahirkan ke dalam keluarga manusia masyarakat yang sejagat ini dan tetap hidup di dalam kalangan kita secara normal. Dan mereka tidak memiliki Roh Kudus. Manusia jasmani, dia tidak menjadi anak Allah. Status dia bukan anak Allah. Sebab mereka belum menerima Yesus. Hidupnya dimotivasikan oleh keinginan nafsu, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Ya, hidup mereka lebih kepada mencapai cita-cita, mencapai kejayaan, kesuksesan hidup. Oke, yang kedua ialah mari kita lihat dalam 1 Korintus 2:14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ya, manusia jasmani, mereka tidak akan menerima apa yang berasal dari roh. Jadi jangan heran kalau kita beritakan tentang kasih Tuhan kepada orang yang belum terima Tuhan. Mereka pikir ini tidak masuk akal. It's ridiculous. Tidak masuk akal. Sebab mereka tidak ada roh yang memberikan pengertian. Ya, mereka hidup di luar roh. Yang kedua ialah bagi manusia jasmani ini, bagi orang yang belum terima Tuhan Yesus, dia tidak dapat menerima hal-hal daripada Roh Allah. Apa yang kalau orang meresponi kamu begini ya orang Kristen, jangan heran, sebab mereka ialah manusia jasmani. Mereka tidak akan paham apa yang kita lakukan. Mereka merasakan semua itu ialah satu kebodohan. Itu ialah buang masa sahaja. Mereka tidak dapat menilai kebenaran rohani karena menganggap ia satu kebodohan ataupun tidak masuk akal. Dia langsung tidak peduli tentang hidup di dalam roh
atau kerajaan Allah, kecuali mereka memperalatkan dunia roh untuk mendapat keuntungan. Ya, ramai yang pergi bomoh, pergi feng shui. Ya. Kami punya office baru siapkan building baru 4 tingkat, dan semua orang tanya, bila nak pindah. Lepas tu bos tu kata, okey, kita akan pindah pada 5 hari bulan Februari. Kenapa 5 hari bulan Februari? Sebab itu ialah feng shui. Dia punya the good day. Jadi mereka akan bergantung kepada benda-benda yang begitu. Ya, bagi kita tidak perlukan feng shui. Kalau kita pindah rumah, kita pindah saja bila-bila di masa yang sesuai. Okey? Jadi bagi orang jasmani, dialah pribadi di pusat semesta. Dialah pemerintah. Dia hanya berpusat kepada diri dia sendiri. Dan semua perkara yang harus terjadi hanya bagi dia. Dia wajib memerintah dan menguasai dunia. Sebab itu, kenapa perperangan terjadi? Di sana sini perperangan terjadi. Hamas dengan Israel berperang. Kenapa terjadi? Sebab mereka mau menguasai dunia. Ini tanah kami. Kenapa orang ini harus menceroboh? Ini tanah kami. Mereka mau menguasai tempat tersebut. Dan dia akan mengagungkan perkara-perkara duniawi seperti kemakmuran, pendidikan tinggi, pencapaian, rumah ataupun kereta yang mewah, pangkat yang tinggi, dan berapa ramai orang yang harus takut dan menghormati dia. Ini ialah manusia jasmani. Mereka dimotivasikan tentang itu. Tidak salah orang Kristen memiliki rumah mewah dan kereta yang mewah sebab Tuhan kita kaya. Itu tidak salah, tetapi jangan menjadikan itu ialah motivasi kita untuk hidup di dunia. Jadi bagi orang jasmani, dia sangat memperlihatkan hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang jasmani. Dan contoh dia seperti mereka lebih mengutamakan wajah harus cantik. Kalau tidak cantik, buat operation. Itu manusia jasmani. Kalau rambut tidak cantik, kita kasih rebonding. Ya, itu tidak salah. Kita juga harus menjadi cantik di hadapan Tuhan. Amin. Ya, tidak salah, tapi jangan menjadikan itu keutamaan. Dan manusia jasmani juga mereka lebih fokus kepada hal-hal yang kelihatan di dunia. Pakaian, wajah, rambut yang cantik, kemewahan, dan tetapi di ujungnya adalah perpisahan, kematian kekal tanpa Tuhan. Oke, yang kedua, sebelum yang kedua, manusia jasmani ini mereka perlu dijangkau dan diselamatkan oleh Injil. Jadi kita sebagai orang yang mengenal Injil, ini yang kita harus lakukan, kita harus memberitakan Injil kepada mereka. Sebab firman Tuhan kata, ladang sudah menguning. Kita harus menuai. Siapa yang menuai? Ini kita punya kerja. Kita harus memberitakan Injil, menjangkau jiwa-jiwa orang-orang jasmani. Mereka masih belum mengerti tentang dunia roh dan pergelutan di dalam alam roh, dan mereka perlu lahir baru dan dimuridkan. Oke, yang kedua, manusia duniawi. Ini yang sangat kritikal nih. Orang duniawi yang sudah percaya, yang sudah terima Yesus dan sudah lahir baru, tetapi hidup seperti orang yang belum lahir baru. Ini perkara yang sangat serius. Sudah terima Tuhan, sudah lahir baru, tapi kehidupan seperti orang jasmani, tidak pernah lahir baru. Dia punya cara hidup. Walaupun mereka sudah memiliki Roh Kudus, mereka memilih untuk hidup dalam keadaan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka masih hidup dalam tabiat berdosa. Mereka tidak pernah rasa bersalah, tidak mau bertobat, hidup secara kedagingan, dan hidup seperti hanya dunia kebendaan yang penting. Hanya dunia kebendaan yang paling penting, yang wujud di alam semesta. Itu yang mereka pikirkan. Dan ramai di antara orang Kristen hidup seperti ini sekarang. Mereka tidak mementingkan kehidupan rohani karena menganggapnya tidak bernilai. Ini ialah manusia duniawi. Bagi mereka, disiplin rohani seperti
menyembah Allah, merenung firman Tuhan, bersekutu dengan orang percaya dalam GKK, dalam kelompok sel, dalam gereja, ataupun pergi melayani, itu adalah bagi mereka itu semua sia-sia dan itu membosankan. Ya, ramai orang tidak mau pergi gereja sebab pergi gereja itu membosankan. Walaupun ditanya, apa agama kamu? Kristen. Tapi tidak mau pergi ke gereja sebab mereka menganggap apa yang orang-orang yang memiliki Roh Kudus datang ke gereja lakukan itu, mereka menganggap itu tidak bernilai. Mereka lebih senang untuk memuaskan kedagingan dan nafsu mereka. Seperti di dalam 1 Korintus 3 ayat 3-4. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Oke, kalau kita baca konteks ini dalam teks Korintus ini, di kalangan orang Kristen sendiri terjadi perbalahan. Oh, saya denominasi ini, kamu denominasi itu, kita tidak boleh bergabung. Bukankah satu Tuhan? Bukankah kita menyembah Tuhan yang sama Yesus? Kenapa harus ada perbalahan untuk melihat apa denominasi? Jadi firman Tuhan kata, kalau masih ada perbalahan antara kamu masih hidup sebagai manusia duniawi. Jadi janganlah memandang denominasi gereja apa. Cara mereka menyembah, asalkan mereka menyembah Tuhan yang benar. Asalkan mereka tidak menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang lain, itu tidak masalah. Hanya nama gereja yang berbeza, tapi nama Tuhan kita tetap Yesus Kristus. Amin. Oke, yang ketiga ialah manusia rohani. Oke, orang rohani atau manusia rohani ini, mereka yang telah lahir baru ke dalam keluarga Allah dan memilih untuk terus-menerus hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Mereka mendisiplinkan diri untuk menolak kehidupan yang berdasarkan hawa nafsu, menolak kehidupan yang berdasarkan motivasi mata, menolak kehidupan yang berdasarkan pencapaian hidup. Ya, orang rohani bukan tidak mementingkan pendidikan, kita masih mementingkan pendidikan. Kita sekolahkan anak-anak kita supaya mereka mendapat pendidikan yang baik. Tetapi itu nomor 2. Yang pertama ialah kita harus utamakan Tuhan. Amin. God first. Dalam apa yang kita lakukan, dahulukan Tuhan. Dalam pekerjaan kita, dahulukan Tuhan. Dalam kita mencari kekayaan, dahulukan Tuhan. Ini adalah kehidupan orang manusia rohani. Jadi mereka memahami betapa bernilai dan pentingnya hidup di dalam roh dan menimbang segala sesuatu daripada sudut pandangan Tuhan. Ya, sebelum kita melakukan ini, kita pikir dulu dari sudut pandangan Tuhan. Apakah ini berkenaan di hadapan Tuhan? Apakah yang saya lakukan ini berkenaan di hadapan Tuhan? Bagi orang rohani, pemikiran dan penilaian surgawi adalah yang terutama, yang paling penting, dan bukan pandangan atau tindakan manusia yang dihargai, tetapi pandangan Tuhan yang dihargai. Manusia rohani menilai segala-galanya dari sudut pemikiran dan pengajaran Tuhan Yesus. Seperti dalam 1 Korintus 2 ayat 15-16, orang rohani menilai segala-galanya, tetapi tiada siapa dapat menilai orang itu. Sebabnya, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang berupaya menasihatinya? Namun demikian, kita mempunyai pikiran Kristus. Amin. Amin. Kita mempunyai pikiran Kristus. Amen. Ya, bukan apa yang manusia pikirkan, apa yang manusia pandang kepada kita, tetapi kita memiliki pikiran Kristus. Oke, manusia rohani boleh menerima dan memahami kebenaran yang mendalam daripada Roh Kudus. Apabila Roh memberikan pewahyuan kepada manusia rohani ini, mereka telah tumpukan pemikiran mereka kepada hal-hal di surga, bukan hal-hal di bumi. Kolose 3:2, tumpukan pemikiranmu kepada hal-hal di surga, bukan
hal-hal di bumi. Amin. Okay, next. Okay, manusia jasmani dan manusia duniawi. Golongan-golongan manusia yang tidak peduli tentang hidup dalam roh. Golongan ini adalah golongan manusia jasmani dan orang duniawi. Mereka tidak peduli hidup di dalam roh, hidup di dalam Tuhan. Mereka ini hidup menurut sifat tabi'i atau sifat kedagingan yang berdosa. Pikirannya tertumpu kepada apa yang diingini oleh sifat keinginan manusia itu. Roma 8:5e, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Manakala manusia rohani pula, golongan orang rohani sadar akan realiti hidup di dalam roh. Mereka hidup menurut roh. Jiwa mereka tertumpu kepada apa yang diinginkan oleh roh. Roma 8:5b. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Dalam Roma 8 ayat 5 kita nampak sangat berbeza. Orang yang manusia duniawi dan jasmani, mereka hanya pikirkan tentang hal-hal daging. Ya, bukan daging yang itu. Ya, walaupun tadi ada beberapa orang makan itu kulit babi kering. Sedap juga. Tadi ada tester di luar. Hari Minggu ada jual lagi, dia cakap, Cikgu Norita dia ada jual. Ya, bukan daging yang itu, tetapi kedagingan yang hawa nafsu manusia, keinginan manusia. Itu sangat berbeza. Orang manusia jasmani dan duniawi, mereka memikirkan hal-hal yang daging. Tetapi orang rohani, mereka hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Amin. Jadi hidup di dalam roh ini kita harus peka kepada apa yang Allah Tritunggal sedang lakukan. Apa yang Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Yesus sedang lakukan. Kita harus peka apa pekerjaan Tuhan yang sedang lakukan dalam hidup kita sekarang. Apa yang Tuhan inginkan. Hidup di dalam roh ini, dalam setiap tindakan kita harus bertindak di pihak Tuhan. Kita turut serta di dalam apa yang Tuhan sedang lakukan. Ya, kita jangan melakukan sesuatu yang berlawanan dengan agenda Tuhan. Itu apa yang berlawanan dengan agenda Tuhan, itu ialah tugas setan, itu kerja setan, itu setan yang lakukan, dan kita tidak mahu berada di pihak setan. Kita tidak mahu menentang ataupun kita tidak mau menyekat, merosakkan, menambahkan, melambatkan, melengahkan rencana Allah. Maka itu kita harus sensitif kepada pimpinan roh Allah supaya kita tidak akan berada di pihak yang salah. Amin. Jadi kuasa kegelapan itu, iblis itu, dia tidak menunggu sama ada kita sudah siap ataupun tidak untuk menghadapi serangan. Jadi kalau kita tidak peka dengan Roh Kudus, bila-bila saja iblis akan serang kita. Bila-bila saja kalau kita selalu tidak mau pergi gereja, bila-bila saja iblis akan lemparkan serangan kepada kita. Ya, kita akan belajar sebentar lagi tentang kitab Ayub, bagaimana hidup di dalam roh itu memberikan kekuatan kepada Ayub. Sebab iblis itu mereka sangat kejam, mereka licik, dan mereka tidak pernah benar. Mereka rajin, iblis itu rajin, dia tidak pernah berhenti untuk tidak memberikan serangan pada kita. Jadi kita harus kuatkan diri, kita harus dekat dengan Tuhan, kita harus hidup di dalam roh. Sebab setan itu, iblis itu, dia tidak peduli sama ada kamu sudah bersedia atau tidak. Kamu sudah bersedia untuk dicobai tak? Besok saya mau cobai kamu. Iblis tidak memberikan amaran, dia tidak akan bagi warning dulu. Di saat kita jauh dari Tuhan, di saat kita lemah di hadapan keimanan kita, di sanalah dia akan lemparkan serangan. Jadi adalah sangat penting untuk kita terus tetap hidup di dalam roh.
Iblis akan menyerang dan merempuh menurut masa iblis. Dia tidak berharap kita kuat dulu, kita habis baca Kejadian sampai Wahyu, Alkitab bersih Borneo dulu baru dia bagi serangan. Tidak. Iblis tidak akan tunggu kamu hafal firman Tuhan dulu baru dia bagi serangan. Tidak. Jadi bagaimana kita harus hidup di dalam roh? Kita harus punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Bagaimana kita mau mengenali Tuhan? Mengenali Tuhan kita yang benar. Yang pertama kita harus baca firman Tuhan. Pelajari firman Tuhan. Aplikasikan firman Tuhan. Hafal ayat firman Tuhan. Kalau boleh hafal. Ya, sebab menghafal ayat firman Tuhan itu sangat luar biasa. Dia ada kuasa di dalam firman Tuhan. Di saat-saat kamu menghadapi serangan dari kuasa kegelapan, kalau kamu ada kelebihan, kalau kamu hafal firman Tuhan itu, kamu thanking iblis itu dengan kuasa firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu datangnya dari Yesus. Apalagi yang kita perlu lakukan, kita harus berdoa. Jangan malas berdoa, rajin berdoa. Ya, walaupun doa makan bagi anak kecil, itu sudah luar biasa bagi mereka. Walaupun anak saya skrip sama, dia punya doa makan, skrip sama. Laju aja baca. Ya, tapi puji Tuhan, mereka masih ada kemampuan untuk berdoa. Apalagi yang kita harus lakukan ialah kita harus berpuasa. Ya, berpuasa itu harus dimotivasikan dengan apa? Apa motivasi kamu untuk puasa? Adakah motivasi kamu puasa supaya bila 1 bulan saya berpuasa, saya akan jadi slim? Nah, itu motivasi yang salah. Jadi biar kita memotivasikan diri kita berpuasa, kita kosongkan diri kita, bukan saja kita berlapar, tapi puasakan kita punya mata juga, puasakan kita punya pikiran juga, kita akan fokus hanya kepada Tuhan. Amin. Oke, mari kita kembali kepada Ayub. Oke, Ayub ini seorang pribadi yang memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, kalau kita baca dari tadi, banyak tragedi yang terjadi di dalam Ayub, dalam pribadi Ayub, banyak tragedi yang dia hadapi. Tetapi akhir dari cerita Ayub ini, Ayub telah menang daripada ujian tersebut karena dia memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan. Dia memiliki keyakinan yang benar tentang Tuhan. Jadi saya berikan informasi sedikit. Kitab Ayub ini adalah buku yang pertama ditulis di dalam Alkitab. Dia lebih lama daripada kitab Kejadian yang ditulis oleh Musa. Sebab Ayub hidup sebelum Musa dilahirkan. Jadi penulis kitab Ayub ini sendiri, Ayub sendiri yang menulisnya, dan menurut kajian kitab tertua, dan dia adalah kitab yang menceritakan tentang kepribadian Tuhan. Kitab ini menghadapkan kita tentang catatan paling awal perhubungan manusia dengan Tuhan. Jadi kitab Ayub membawa kita kepada pelajaran yang pertama yang tertua dalam Alkitab. Ya, ini sedikit informasi lah. Jadi isu utama dalam kitab Ayub bukan tentang penderitaan Ayub, bukan tentang kesakitan Ayub, bukan tentang penyakit dia, bukan tentang isu keuangan, bukan tentang kesehatan, bukan tentang kematian anak-anak Ayub, tetapi isu terasnya, isu utama dia adalah teologi. Ya, apa itu teologi? Teologi itu maksudnya tentang Tuhan itu sendiri, pribadi Tuhan itu sendiri. Kekuasaan Tuhan, siapakah Tuhan di hadapan Ayub? Siapakah Ayub di mata Tuhan? Ini menceritakan tentang teologi, yaitu Ayub harus berdepan dengan hakikat yang Allah tidak bertindak seperti yang selalu kita pikirkan dan sangkakan. Allah yang Ayub sembah bebas bertindak, melakukan apa sahaja yang dia lakukan tanpa memberitahukan kepadanya ataupun meminta izinnya. Jadi Tuhan itu, Allah itu adalah Allah yang bebas bertindak. Ya, jangan kita katakan, Tuhan, kenapa begini yang kau lakukan dalam hidup saya? Tuhan, kenapa saya menderita? Bukan itu cerita dia, sebab Tuhan itu bebas bertindak.
Itu teologi. Tuhan bebas bertindak kepada manusia. Tuhan bebas bertindak untuk izinkan kamu menderita. Itu kebebasan Tuhan. Jadi itu yang kita harus terima hakikat. That is our God. Ya, kalau lagu tadi, great is our God. That is our God. Dia bebas bertindak kepada kita. Dan selalunya dia bertindak kepada positif. Amin. Amen. Haleluya. Oke, mari tadi kita sudah baca di dalam Ayub 1-3 tadi. Ada seorang lelaki yang bernama Ayub di tanah Uz. Dia tidak bercela, juga tulus dan takut kepada Allah, serta menjauhi kejahatan. Dia dikurniai 7 orang anak lelaki dan 3 orang anak perempuan. Miliknya termasuk 7.000 ekor domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 ekor keledai betina dan ramai hamba. Oleh itu dia menjadi orang terkaya antara semua orang di timur. Wow, orang percaya. Tetapi di sini Tuhan mengatakan menjadi orang terkaya antara semua orang di timur. Ini sangat luar biasa. Oke, mari kita pelajari karakter Ayub. Ayat 1 mengatakan dia dikatakan seorang yang saleh, seorang yang soleh, seorang yang beriman, seorang yang alim. Paling senang kita katakan orang alim. Oh, mereka itu orang alim. Orang yang pergi gereja itu orang alim. Kadang-kadang orang luar selalu memberikan ejekan kepada kita. Orang alim sebab pergi gereja. Tetapi kita terima, kita adalah manusia rohani. Kita memang orang alim. Ya, kita terima pernyataan mereka. Jadi orang alim ini, si Ayub, ayat 1 mengatakan dia tidak bercela. Maksudnya dia tidak melakukan dosa. Ayub juga seorang yang tulus dan takut kepada Tuhan. Ayub juga menjauhi kejahatan. Jadi kenyataan ini sangat penting untuk memahami seluruh hikayat Ayub. Ya, nanti balik kamu baca kitab Ayub, kamu tahu cerita dia. Dan saya percaya kita di sini rata-ratanya kita tahu tentang kisah Ayub. Jadi penderitaan yang dia bakal alami bukan sejenis hukuman, bukan juga pendisiplinan untuk membetulkan sebab Ayub itu berdosa. Ada orang mengatakan kalau zaman Yesus dulu, kalau orang melihat ada satu orang itu buta dan orang itu bertanya kepada Yesus, kenapa orang itu buta? Apakah disebabkan dia berdosa atau ibu bapaknya berdosa sehingga menyebabkan orang itu buta? Kalau pada zaman Yesus orang menilai kecacatan pada orang itu disebabkan oleh dosa. Tetapi sebenarnya dalam kitab Ayub ini, Ayub telah mengalami penderitaan selepas ini. Dan firman Tuhan mengatakan itu bukan hukuman sebab dia berdosa. Sebab ayat 1 menyatakan pribadi Ayub tidak bercela. Dia juga tulus, dia takut kepada Tuhan. Dia menjauhi kejahatan. Maksudnya dia orang yang suci. Mengapa Tuhan hukum orang yang suci? Itu tidak adil. Tetapi kenapa terjadi kepada Ayub, kita akan belajar nanti. Informasi tentang karakter Ayub ini seolah-olah mencerminkan orang yang bijaksana yang dikatakan di dalam kitab Amsal. Ayub adalah pribadi yang hidup dalam takut kepada Tuhan. Amsal 1:7. Takut kepada Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang bodoh meremehkan hikmah dan didikan. Kalau dalam terjemahan baru, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Siapa yang menghina hikmat dan didikan itu orang bodoh. Tetapi si Ayub ini dia takut akan Tuhan. Permulaan pengetahuan, kepandaian, hikmat manusia ialah takut akan Tuhan. Jadi bagaimana kita hidup di dalam roh? Kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini bukan dalam konteks Amsal ini bukan membicarakan tentang orang yang takut kegentaran ataupun takut dengan guru disiplin yang garang, menggigil, takut dengan guru disiplin garang, ataupun anak kecil yang
telah melakukan kesalahan, menggigil di hadapan ibu yang garang, sebab takut kena rotan. Bukan ketakutan yang seperti itu, ataupun ada orang yang takut kepada hantu. Betul ada hantu. Ada orang yang tidak berani berjalan ke sana sebab takut kepada hantu. Tetapi sebelum saya mendalami tentang firman Tuhan, saya pernah takut kepada hantu. Waktu itu mak saya dimasukkan ke hospital di ICU sebelum dia meninggal. Lepas itu dari tingkat bangunan baru itu dipindahkan ke satu bangunan yang lain, dan saya yang mengikutinya. Itu mak saya dengan itu nurse, mereka masuk di dekat lift yang sebelah sebab lift tidak muat. Dia ditolak ke sana dan saya di lift yang lain, dan mereka sudah pergi. Bila saya turun, saya tanya kakak saya, itu ICU, unit ICU di mana? Dia cakap, oh dia kata kamu akan lalu ini, kamu akan lalu lorong ini. Bila saya tahu itu lorong itu kan dia akan melalui lorong bilik mayat. Panjang lorong dia dan gelap. Saya lalu sanakan dalam jam 2 ke 3 pagi itu. Lalu di sana dah gelap. Lepas itu dengar pula ini bilik mayat. Saya sangat takut. Bukan takut ini yang difirmankan yang Amsal ini maksudkan. Saya sangat takut. Hampir saya mau lari, tapi saya lalu tempat itu tiada apa-apa juga lah. Tiada juga yang tiba-tiba mau ditarik. Tidak ada sebenarnya, itu cuma emosi manusia. Ya, jangan tertipu dengan tipuan iblis. Itu cuma tipuan iblis. Jadi takut kepada Allah di sini ialah takut dari segi kita menghormati dan menyegani Tuhan. Kita tidak mau menghampakan Tuhan. Kita tidak mau melakukan perkara yang tidak menyenangkan Tuhan. Itu maksud dia takut akan Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan ialah mereka sedar siapakah diri dia, bahwa dia adalah ciptaan dan dia bukan pencipta. Orang takut akan Tuhan ini sedar siapa diri dia, dan mereka insafi yang Allah adalah pusat sejagat alam semesta. Allah ialah pencipta dan Allah harus disembah. Ini orang yang takut akan Tuhan. Mereka sedar yang mereka ialah makhluk yang dicipta dan harus menyembah Sang Pencipta. Pribadi yang takut akan Tuhan, mereka rela dan sanggup mendengar Allah dan mematuhinya. Inilah permulaan hikmat dan pengetahuan. Amsal 1:7 berkata, hikmat pengetahuan, permulaan dia ialah apa? Takut akan Tuhan. Jadi Ayub dikatakan orang yang takut akan Tuhan. Oke, ayat 2 kita dengan cepat. Ya. Dalam ayat 2 dia membicarakan tentang berkat Ayub. Berkatnya ialah Ayub dikurniai 7 orang anak lelaki dan 3 orang anak perempuan. Jadi dia ada 10 orang anak. Dia merupakan seorang yang bahagia dan sangat diberkati karena pada zaman itu orang memiliki ramai anak dianggap mereka ialah sangat berbahagia. Jadi nomor 7 melambangkan kesempurnaan pada zaman itu, apalagi kalau anak lelaki. Dan pada zaman itu anak lelaki dianggap berkat yang istimewa. Ya, bukan dari zaman Ayub saja, ramai orang yang mengagungkan anak lelaki. Harus ada anak lelaki untuk mewarisi ini. Tapi di hadapan Tuhan, anak lelaki perempuan semua adalah sama. Amin. Ya, semua adalah berkat dari Tuhan. Jadi Amsal 20 ayat 7 mengatakan orang benar yang hidup di dalam keikhlasan begitu berbahagia sekali keturunannya. Jadi orang yang memiliki keturunan itu memiliki kebahagiaan. Jadi Ayub ini seorang yang berbahagia. Dia memiliki 10 keturunan, tapi belum lawan kami. Kami 12 adik-beradik. Ayub hanya 10 orang anak saja. Haleluya. Ya haleluya, yang ramai adik-beradik. Tapi tren sekarang sudah mau meminimumkan adik-beradik. Haleluya, semua luar biasa. Oke, ekonomi. Ayat 3 mengatakan tentang ekonomi Ayub. Ekonomi Ayub adalah peniaga dan juga penternak, ranger, yang berhasil dan dianggap sebagai orang yang terkaya semua orang di timur. Dia memiliki 7.000 ekor domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 ekor keledai betina, dan
ada ramai hamba, ada ramai dia punya pekerja. Jadi dia ini seorang orang kaya. Dia itu berkat yang Ayub terima. Lepas itu ayat 4 mengatakan ini tentang keluarga Ayub. Keluarganya untuk menunjukkan kebahagiaan dan kemakmuran Ayub dan keluarganya dan juga pengaruh mereka, dikatakan anaknya selalu bergilir-gilir mengadakan jamuan di rumah masing-masing, dan mereka akan menyuruh orang untuk menjemput ketiga saudara perempuan mereka untuk makan dan minum. Nah, ini ialah tabiat orang kaya. Orang kaya harus bersosial. Ya, kalau dia tidak bersosial, macam mana dia membina hubungan dengan orang kaya yang lain? Bagaimana dia mau mengembangkan dia punya bisnis dia? Jadi ini adalah budaya orang kaya. Tiada orang kaya yang tidak mau bersenang-senangan, tidak mau makan, kedekut dengan diri sendiri walaupun dia kaya. Jadi ini adalah budaya orang kaya. Jadi keluarga Ayub mereka sentiasa bersenang-senang, mereka sentiasa berpesta untuk menunjukkan kekayaan mereka. Jadi ayat kelima ialah tentang kerisauan Ayub. Kerisauan Ayub mendemonstrasikan dia punya kesolehan ataupun kealiman dia dan kerohanian Ayub. Dia memanggil anak-anaknya, menyucikan mereka. Setelah berlalunya berhari-hari mereka berpesta buat jamuan, Ayub akan bangun pagi-pagi mempersembahkan korban bakaran menurut jumlah mereka. Dia takut akan Allah dan selalu mendoakan untuk keluarganya. Jadi Ayub adalah seorang pendoa. Dia tahu anak-anak dia selalu berpesta. Mereka orang kaya yang suka berpesta. Jadi Ayub tidak mahu mengambil risiko dan membiarkan segala sesuatu berlaku begitu sahaja. Dia risau, kerisauannya dia kata, jangan-jangan anak-anakku telah berdosa dan mengutuk Allah dalam hati mereka. Lalu tindakan Ayub, dia memanggil mereka, dia mendoakan, dia menyucikan mereka. Ayub paham bahwa anak-anak yang kaya adalah sama seperti orang kaya yang lain, yang biasanya sangat sombong, sangat angkuh. Mereka sangat senang bergantung kepada kekayaan mereka sebagai mereka punya berhala. Mereka terlalu memandang kepada kekayaan mereka dan ini dianggap sebagai mengutuk Allah. Ya, kalau kita sudah sangat bergantung dengan kekayaan kita lupa siapa yang memberikan kekayaan itu adalah Tuhan. Jadi itu dikatakan mengutuk Allah di dalam hati. Jadi itu yang Ayub tidak mau terjadi kepada anak-anak dia. Jadi Ayub yang saleh ini, yang alim ini sadar semua orang berdosa termasuk dirinya sendiri. Walaupun ayat 1 mengatakan Ayub tidak bercela, tetapi Ayub sebagai manusia yang dia sadar dia adalah ciptaan, dia sadar yang dia juga berdosa. Ayub sadar anaknya berdosa termasuk dirinya. Dia tidak salah faham Ayub tidak salah faham yang orang Kristen berarti tidak berdosa. Itu kesalahpahaman bagi kita. Orang Kristen tidak berdosa, itu kesalahpahaman. Orang Kristen juga berdosa, orang yang alim juga berdosa. Ayub tidak salah paham dalam ini. Ayub sadar yang dia berdosa. Kalau tidak berdosa, dia tidak perlu mempersembahkan korban bakaran. Ayub tidak perlu susah-susah untuk buat korban bakaran, sebab dia adalah orang suci. Tetapi kesadarannya, dia memiliki kesadaran, hidup di dalam roh yang memberikan dia kesadaran dia adalah orang yang berdosa. Jadi Ayub dengan dia mempersembahkan korban bakaran, dia juga mengaku dirinya berdosa. Dia memerlukan pengampunan dari Tuhan. Orang yang berdosa secara tulus berkelakuan baik, namun kebaikannya tidak membawa kepada surga. Ya, ini kita kena ingat, kebaikan yang kita lakukan tidak membawa kita kepada surga. Karena hanya Yesus yang boleh membawa kita kepada surga. Kecuali kita serahkan diri kepada Yesus, terima Tuhan Yesus, itu yang membawa kita kepada surga. Sebab banyak orang luar mereka sangat baik. Ya, saya punya kawan, saya punya superior saya, dia sangat baik, dia sangat banyak tolong saya dalam pekerjaan. Tetapi dia bukan Kristen, tapi dia baik. Tapi adakah dia boleh diselamatkan?
boleh kalau saya beritakan Injil dengan dia. Amin. Haleluya. Ladang. Jadi kita masuk di dalam Ayub 6. Oke. Sebalik kekayaan, kemakmuran ataupun penderitaan. Ya, ini kita tidak baca lagi sebab tadi kita sudah baca. Di sebalik tirai, di sebalik dunia kekayaan kita, ada satu dunia lain yang dipanggil dunia roh. Ya, dan dunia yang tidak kelihatan ini akan menentukan apa yang terjadi di dunia nyata. Keputusan yang dibuat di dunia roh akan dimanifestasikan di dunia nyata. Ya, jadi kalau kita tidak berdoa, kita tidak kuat di dalam Tuhan, kalau kita biarkan hidup kita seperti manusia duniawi, apa yang terjadi di alam roh kita tidak sadar, kita tidak tahu. Jadi itu akan dimanifestasikan di dunia nyata. Kita akan belajar tentang Ayub. Hidup di dalam roh Tuhan sangat penting untuk memahami akan dunia roh. Ya, dalam Ayub ayat 6 tadi dia berkata, dalam ayat 6. Mari kita kembali ke ayat 6 sekejap. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan iblis turut sama dalam kalangan itu. Oke. Frasa yang dikatakan datanglah anak-anak Allah ini menunjukkan kepada para malaikat. Dan pada waktu ini cerita Ayub ini dituliskan, Yesus belum datang ke bumi. Hanya selepas beberapa ribu tahun baru Yesus datang ke bumi. Jadi maksudnya setan turut sama dalam kalangan malaikat. Ini menunjukkan yang para malaikat termasuk malaikat-malaikat yang jatuh, mereka masih boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mereka masih boleh datang berjumpa Allah, namun dia perlu memberi laporan kepada Tuhan tentang kegiatannya. Yaitu kalau kita baca dalam ayat 1 ayat 6 ini, iblis turut sama dalam kalangan itu. Berfirmanlah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau datang? Bosku, kau dari mana ini? Apa iblis jawab? Jawab iblis kepada Tuhan, dari berjalan ke sana kemari mencari mangsa. Itu jawaban dia. Dari mana kau datang ini? Dari mana kau jalan-jalan, bosku? Oh, saya dari sana jalan-jalan, saya mau cari mangsa, dia bilang. Dia mau cari mangsa. Dia berjalan ke sana kemari di bumi dan menjelajahinya. Apa dia buat menjelajahinya? Bumi adalah penjara setan. Oke. Bumi adalah penjara setan. Dan jemaat Tuhan telah diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus untuk menjadi warden, penjaga, untuk mengawal pergerakan iblis dan kuncu-kuncunya. Bagaimana kita mengawal pergerakan iblis? Apabila gereja belajar menggunakan otoritas yang Tuhan Yesus berikan dengan melalui apa? Melalui doa syafaat. Ya, sebab itu kita perlu mendoakan kita punya negara. Ya, kenapa kita susah-susah mau mendoakan Israel dengan itu Hamas berperang jauh di sana, kita tidak mengenal. Kenapa kita harus mendoakan? Sebab itu adalah perperangan roh. Ya, kita yang percaya kita harus mendoakan politik negara kita, Malaysia. Sebab ada terjadi di dunia roh. Ada pekerjaan setan di sana. Ya, kalau ada masa di lain-lain hari, kita akan belajar tentang dunia roh. Bagaimana pekerjaan itu terjadi. Jadi ini yang kita lakukan. Kita harus berdoa syafaat untuk mengawal tindakan iblis. Ya, dengan berdoa kita dikuatkan di dalam Tuhan. Hidup kita dikuatkan di dalam Tuhan. Amin. Jadi gereja harus belajar menggunakan otoriti melalui doa syafaat. Setan dan angkatannya akan terkawal. Jadi Walter Wing mengatakan pendoa syafaat membentuk dan melentur sejarah. Mereka beriman dan komited kepada budaya berdoa sehingga masa depan dimanifestasikan. Jadi apa yang kita lakukan di dalam doa syafaat
itu akan dinyatakan di dalam dunia nyata kita. Amin. Jadi ayat 7, setan bukan hanya dapat masuk ke hadirat Allah, tetapi dia juga boleh mendengar suara Tuhan. Tuhan dengan setan boleh komunikasi. Jadi Allah sengaja bertanya kepada setan seolah-olah dia bertanya, dari mana engkau datang? Dari mana bakau ni? Dia tanya itu iblis, dari mana bakau ni? Dari mana engkau datang? Iblis menjawab, setan menjawab, yang dia kesana kemari di bumi. Kemungkinan besar mencari mangsa untuk apa? Merompak, untuk meranap, untuk merosakkan hidup seorang manusia. Itu pekerjaan setan. Dia kesana kemari untuk merosakkan hidup manusia. Jadi apa yang kita harus lakukan? Kita harus mendoakan ini. Kita menjadi pendoa syafaat, mendoakan ini supaya apa yang setan rencanakan tidak akan terjadi di bumi. Amin. Ya. Dalam 1 Petrus 5:8, kawallah dirimu dan berwaspadalah karena musuhmu iblis merayau seperti singa yang mengaum mencari mangsa. Jadi seperti yang tadi saya katakan, iblis itu dia tidak pernah malas. Dia sangat rajin, dia pekerja yang rajin. Patut contohi kerajinannya. Kita harus rajin berdoa syafaat. Ya, berdoa untuk bangsa kita, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk pribadi kita. Dan dalam ayat 8, Ayub ini mengatakan, Alkitab tidak mencatatkan isi kandungan laporan iblis, tetapi kenyataan Allah tentang kepribadian Ayub membolehkan kita teka yang setan ini sedang mencari mangsa untuk dicobai. Oke, dan disinilah terjadi tentang kenapa Ayub menderita. Allah mengesyorkan kepada setan untuk Allah rekomenkan kepada setan untuk Ayub dicobai. Tuhan berkata, sudahkah kau perhatikan hambaku Ayub? Luar biasa. Allah begitu yakin akan iman Ayub yang Ayub tidak akan berdosa walaupun dia akan dicobai. Sehingga Allah rekomendasikan kepada setan, bosku, kau sudah nampak kasih Ayub yang saleh, yang alim itu. Kau coba dulu tengok dia. Dia bilang, mungkin kalau ayat Sabahan begitulah. Kau coba dulu tengok dia. Lepas itu yang terjadi. Tuhan rekomenkan Ayub kepada setan untuk dicobai. Oke, saya mau tanya kamu. Kalau Tuhan rekomenkan kamu kepada setan untuk dicobai, siapkah kamu? Siapkah kita? Kalau Tuhan rekomenkan kita kepada setan, ikut cobai dia dulu. Bosku, kau pergi cobai dia dulu. Tapi saya yakin dia akan percaya. Saya yakin Ayub ini tidak akan berdosa. Dia tidak akan menolak saya. Dia tetap akan terus seorang yang kuat beriman kepada saya. Itu keyakinan Tuhan. Jadi saya mau tanya, apakah kamu memiliki keyakinan dari Tuhan? Apakah Tuhan yakin dengan iman kamu? Ini soalan saya dan masing-masing kita jawab. Ya, kita jawab sendiri. Status iman kita sekarang, di level mana iman kita sekarang? Apakah kita seperti Ayub yang Tuhan begitu yakin kepada Ayub sehingga Tuhan rekomenkan kepada Tuhan? Jadi kalau ada sesiapa di sini yang tiba-tiba kita mengalami satu tragedi yang sangat dahsyat, ingat akan Tuhan. Ya, Tuhan boleh mengizinkan pencobaan itu. Kalau kita kuat, kita akan lulus dalam ujian. Tetapi kalau kita mau menjauhkan diri dari Tuhan, kita tidak pergi sembahyang, kita tidak berdoa, kita tidak baca firman Tuhan, kemungkinan besar kita akan gagal dalam ujian tersebut. Haleluya. Jadi keyakinan Allah akan Ayub, Allah memberikan keyakinan yang Ayub tidak bercela. Dia seorang yang tulus dan takut kepada Tuhan. Allah begitu yakin dengan kesetiaan dan kesungguhan Ayub sehingga menyuruh setan untuk memperhatikan. Allah memanggil Ayub hambaku, dan gelaran ini adalah untuk mereka yang secara sadar dan tidak sadar melakukan kehendak Tuhan. Ya, sebab itu kita selalu dikatakan hamba Tuhan, ya, orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, kehendak Tuhan. Tuhan kata itu adalah hambaku.
Jadi bagaimana dengan kita? Bolehkah Allah yakin akan kita? Boleh. Amen. Haleluya. Ayat 9, ya, panjang ayat kita hari ini. Namun setan yang licik dan yang benci segala sesuatu yang Allah berkenan mencabar Allah. Ini pertanyaan setan. Adakah Ayub takut kepada Allah dengan begitu sahaja? Setan menuduh yang Ayub hanya menyembah Allah karena Allah membantu dia. Setan mendakwa yang Ayub hanya beribadah kepada Allah karena Ayub menerima sesuatu dari Tuhan. Dia menikmati berkat. Dia menuduh Ayub sebagai penyembah yang palsu. Ayub seorang yang munafik. Ayub seorang yang bertopeng, yang hanya pura-pura melayani Tuhan karena dia menerima berkat daripada Tuhan. Iblis katakan, kalau engkau buat aku semua ini, aku pun mau beribadah kepada engkau. Ramai orang yang pikir kita melayani, Tuhan akan berkati kita. Tidak, kita melayani sebab Tuhan itu layak dilayani. Ya, kalau kita menikmati berkat, puji Tuhan, itu bonus dari Tuhan. Tetapi kita jangan salah paham, kita melayani, kita akan memberkati. Kita tidak melayani, Tuhan berikan kecelakaan. Tidak, Tuhan bukan seperti itu. Kita melayani, tidak melayani, kalau Tuhan mau memberkati kita, kita tetap diberkati. Dan ini tuduhan iblis. Ayub, dia menyembah engkau sebab kau memberkati dia. 7 anak lelaki, 3 anak perempuan, 5.000 ekor unta, banyak kemewahan yang diberikan. Sebab itu Ayub mau menyembah engkau. Itu tuduhan iblis. Ya, dan iblis ini adalah kerja dia, penuduh. Ini dia punya peranan. Ini peranan setan. Dia ialah penuduh orang-orang percaya. Dia menuduh mereka siang dan malam di hadapan Allah dan memfitnah kita sebanyak yang mungkin. Next slide. Setan adalah penuduh. Dia adalah pendakwa. Kalau dalam mahkamah, dia adalah pendakwa raya. Dia akan berusaha untuk si pesalah itu akan dijatuhi hukuman. Walaupun orang itu tidak bersalah, tapi dia akan, pendakwa raya akan berusaha sehingga orang itu didapati bersalah dan dijatuhi hukuman. Nah, itu iblis. Iblis dia akan menuduh kita di hadapan Allah. Allah, si Yat itu, dia bukan mau menyembah Tuhan itu kalau Tuhan tidak bagi dia kereta. Ya. Tengoklah berapa tahun lagi kalau dia masih belum dapat boyfriend. Dia tidak mau menyembah Tuhan itu. Nah, itu sorry ya, itu cuma ilustrasi iblis menuduh kita. Ya, selagi Tuhan tidak menjatuhkan hukuman, dia tetap akan menuduh kita. Tetapi kita ada pembela yang luar biasa. Si penuduh ini dalam Wahyu 12:10 mengatakan, sekarang penyelamatan, kekuatan, kerajaan Allah kita dan kuasanya, kuasa Kristusnya telah tiba karena penuduh saudara-saudara kita yang telah menuduh mereka siang malam di hadapan Allah kita telah disingkirkan. Kalau terjemahan baru versi Indonesia, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaannya, dia yang diurapinya, yaitu Yesus Kristus, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Maksudnya si pendakwa ini, si penuduh ini sudah dikalahkan. Siapa yang mengalahkannya? Anak darah domba, Yesus Kristus. Iblis telah disingkirkan. Jadi singkirkan setan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau iblis masih menuduh kita dalam pikiran kita, saya tidak mau melayani hari ini sebab saya tidak layak di hadapan Tuhan. Itu orang selalu katakan, saya tidak layak di hadapan Tuhan sebab saya ini sangat berdosa. Saya tidak mau sembahyang hari ini sebab sudah setahun saya mau tidak sembahyang. Bila saya pergi gereja, banyak mata tengok saya malu. Itu tuduhan-tuduhan iblis. Tetapi Wahyu mengatakan, Wahyu 12:10 mengatakan, si penuduh itu sudah dikalahkan. Sudah dikalahkan. Kita jangan takut lagi dengan tuduhan-tuduhan seperti itu sebab dia sudah dikalahkan. Dia telah disingkirkan. Jadi singkirkan tuduhan iblis dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Amin.
Kita perlu singkirkan dan menutup mulutnya dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan darah Tuhan Yesus. Yesus sudah kalahkan dia di salib. Jadi iblis sudah kalah. Tapi jangan pula kita percaya dengan tuduhan setan, dan jangan pula kita memain peranan setan. Kita pula yang menjadi menuduh-nuduh orang. Dia itu kan, dia begini-begini. Dia itu kan, dia begini-begini. Jangan gantikan peranan setan. Setan sudah dikalahkan. Jangan lagi kita menuduh-nuduh orang lain. Amin. Walaupun kehidupan orang itu sangat berdosa, pandanglah dia dari pandangan mata Tuhan. Janganlah orang sudah berdosa, banyak lagi mata melihat, mana lagi dia mau datang ke gereja. Ya, banyak saya baca di Facebook kan, dia kata, Mbak, kamulah itu penghuni surga, kami ini penghuni neraka. Dia bilang, aduh, dalam hati saya, kesiannya dia. Kenapa dia sanggup mengisytiharkan diri dia penghuni neraka? Sebab orang-orang yang alim itu memandang mereka, ya sudahlah orang berdosa, memandang dengan keji lagi. Makin dihakimilah orang itu. Jadi jangan kita lakukan peranan setan, kita stop lakukan peranan setan. Jangan menuduh-nuduh orang. Amin. Sebab si penuduh itu sudah dikalahkan oleh siapa? Yesus. Jadi Yesus ialah kita punya peguam bela. Kalau tadi pendakwa raya, kita ada peguam bela. Sebab itu Tuhan Yesus adalah peguam bela kita. 1 Yohanes 2:1. 1 Yohanes 2 ayat 1. Jika sesiapa berbuat dosa, 1 Yohanes 2 ayat 1. Oke, salah. Saya baca dari sini. Jika sesiapa berbuat dosa, kita mempunyai seorang pembela ke hadirat Bapa, yaitu Yesus Kristus yang benar itu. Amin. Ya, kalau kita berbuat dosa, 1 Yohanes 2:1 mengatakan, kalau ada sesiapa yang berbuat dosa, ingat, kita mempunyai seorang peguam bela. Siapa? Yesus Kristus. Yesus membenarkan kita di hadapan hadirat Bapa. Kalau iblis menuduh kita, dia itu menyembah kamu sebab Tuhan, kau berkati dia. Coba kau tarik berkat dia, dia berhenti menyembah kau itu. Tapi Yesus jadi pembela kita. Yesus membenarkan kita di hadapan Bapa. Darah Yesus melayakkan kita di hadapan Bapa. Amin. Jadi Tuhan Yesus membela kita daripada segala tuduhan setan, supaya kita dengan yakin berani berada di hadapan Allah Bapa, supaya kita dilayakkan untuk melayani Allah Tritunggal. Amin. Tuhan Yesus adalah korban perdamaian bagi dosa kita, supaya dosa-dosa kita diampuni dan dilupakan. Jadi kalau iblis lemparkan tuduhan, dia ini orang berdosa, tidak layak melayani Tuhan, dia ini seorang penzina, tidak layak di hadapan Tuhan, dulu dia ini banyak pergi rumah-rumah pelacuran, dia tidak layak melayani di hadapan Tuhan. Tapi sekali kita datang di hadapan Tuhan, kita bertobat, Yesus menjadi pendamaian bagi kita. Kita dilayakkan di hadapan Tuhan. Amin. Jadi dalam ayat 10, bukankah engkau menegakkan pagar di sekeliling dan seisi rumahnya serta segala hartanya? Oke. Orang Kristen, saya mau kasih tahu, kita yang percaya dengan Tuhan, di sekeliling kita ini ada pagar perlindungan dari Tuhan. Kita tidak nampak, tetapi iblis sendiri tahu. Dia kata dengan Tuhan suruh Ayub, iblis rekomendasikan Ayub untuk iblis cobai, tapi iblis cakap dengan Tuhan, dia mau menyembah engkau sebab kau berkati dia. Coba kau tarik berkat dia, mesti dia mau berhenti menyembah. Lepas tu Tuhan tetap yakin dengan Ayub. Lepas tu ada lagi terjadi perang rohani antara iblis dengan Tuhan. Iblis katakan, bukankah engkau Tuhan meletakkan pagar di sekeliling rumahnya serta segala hartanya? Iblis sendiri tahu di dalam kita yang percaya dengan Tuhan meletakkan pagar perlindungan. Amin. Ya, kita harus sadar ini. Kita tidak nampak pagar perlindungan ilahi ini, tetapi setan nampak dan sadar dia tidak mampu melintasi dan merempuh pagar ini. Namun
perisai dan pagar perlindungan ini memberikan pengertian kepada kita seperti yang ditulis dalam Amsal 2 ayat 7. Dia menyimpan hikmah bagi orang yang lurus dan menjadi perisai bagi mereka yang hidup dalam keikhlasan. Maksudnya Tuhan menyimpan hikmat atau hikmat bagi orang yang lurus dan menjadi perisai bagi mereka yang hidup dalam keikhlasan itu. Tuhan menjadi perisai bagi kita dan mewujudkan pagar perlindungan di sekitar orang yang ikhlas dan jujur. Jadi pagar perlindungan ini ialah kasih karunia dari Tuhan. Jadi contohnya Allah sudah membina pagar perlindungan kita. Jangan kita rosakkan pagar perlindungan tersebut dengan pergi menyembah berhala. Jangan kita merosakkan dengan mengizinkan roh jahat untuk memasuki kawasan kita. Contohnya, kalau sakit, pergi mencari bomo. Ya, sudah Kristen, sudah terima Tuhan, tetapi sakit, pergi mencari bomo. Waktu kamu pergi mencari bomo, pagar perlindungan kamu akan diturunkan. Di situ iblis masuk, di situ iblis akan memberikan serangan. Jadi jangan kita merosakkan pagar perlindungan yang Tuhan sudah berikan. Pergi mencari bomo, pergi menyimpan azimat, berdoa kepada roh-roh arwah, roh-roh orang mati. Jangan kita sendiri yang merosakkan pagar perlindungan tersebut. Walaupun dalam kisah Ayub, Tuhan sendiri turunkan pagar perlindungan untuk Ayub dicobai. Tetapi siapkah kita kalau tiba-tiba Tuhan turunkan pagar perlindungan tersebut? Ketika kita tidak sedarakan berkat kemurahan dalam hidup kita, yang Tuhan sedang memberkati kita melalui pekerjaan. Ya, kalau dalam bulan 1 ini mungkin ada ramai orang yang menerima bonus. Ya, sebab Chinese New Year, ramai orang akan menerima bonus. Kita jangan lupa yang itu bukan dari bos kita sebenarnya. Tuhan sedang memberkati pekerjaan tangan kita. Tuhan sedang memberkati kita. Jadi kita harus sadar itu. Jadi dalam Ayub ini Tuhan telah turunkan pagar perlindungan. Iblis telah menerima izin dari Tuhan untuk Ayub dicobai. Dan apa yang terjadi? Kita singkatkan cerita. Apa yang terjadi ada siapakah kita jika Tuhan turunkan pagar perlindungan? Ya, kita harus persiapkan diri kita supaya pagar perlindungan kita kuat. Ada 6 senjata rohani pagar perlindungan kita, yaitu ikat pinggang kebenaran yang bermaksud prinsip kita yang kita harus pegang teguh. Ya, kita harus pegang kita punya prinsip kebenaran firman Tuhan. Itu adalah kita untuk mempertahankan diri dari segala godaan. Yang kedua ialah baju sirah keadilan, yaitu kita punya quality moral yang harus kita hayati oleh orang percaya untuk menghargai nilai moral. Ya, jangan suka-suka menjual tubuh badan. Ramai orang yang dari kampung, bila datang ke KL, hancur tubuh badan. Dia punya kualitas moral, dia tidak terjaga. Kita harus memiliki baju keadilan. Yang ketiga, ini singkat saja, kasut kerelaan, yaitu kita harus memberitakan Injil. Yang keempat ialah kita harus memiliki perisai iman. Ini sangat penting. Iman ialah keyakinan kita di dalam Tuhan. Jangan kita sesekali menjual iman kita dengan menerima iman yang lain. Iman-iman yang lain. Iman kita adalah iman di dalam Yesus Kristus. Iman-iman lain ialah di luar, kepercayaan agama di luar Kristus. Yang keempat, kita harus memiliki ketopong keselamatan ataupun helmet. Kita harus melindungi kepala dan pikiran kita. Kita harus jaga kita punya pikiran dan kita punya mata supaya kita tidak akan tergoda. Yang keenam, yang terakhir ialah pedang roh. Pedang roh ialah melambangkan firman Tuhan, firman Allah yang merupakan senjata bagi kita untuk melawan kuasa jahat. Jadi orang percaya harus mempelajari dan menghafal firman Tuhan. Seperti yang tadi awal saya katakan, kita harus menghafal firman Tuhan. Bukan sahaja baca, kita hafal, aplikasikan dalam hidup. Jadi firman Allah adalah
dapat menggunakan, kita adalah sebagai pedang rohani. Kita punya pedang. Dan ini yang saya percaya ini yang Ayub miliki. Dan apa yang terjadi kepada Ayub? Ayub mengalami serangan daripada setan saat pagar perlindungan dia Tuhan turunkan. Saya mau tanya, siapa kamu kalau Tuhan turunkan pagar perlindungan kita? Ayub, contohnya Ayub, Tuhan turunkan pagar perlindungan dia dan ada 4 serangan yang dia terima. Yang pertama ialah dalam ayat 14 hingga 15, kita cepat saja. Ayub telah kehilangan harta benda. Setan menggunakan orang Sheba untuk menyerbu dan merampas lembu-lembu dan keldai Ayub. Lepas itu yang kedua, aset-aset Ayub musnah. Tiba-tiba datang kilat menyambar dari langit, membakar kawanan domba. Dia punya aset-aset. Coba bayangkan, tiba-tiba kereta kita terbakar, tiba-tiba rumah kita terbakar, aset kita terbakar. Apa perasaan kita? Lepas itu yang ketiga, apa yang ketiga? Rompakan, kecurian. Ya, dia punya harta benda dia telah dicuri. Orang Kasdim menyerbu dan merampas semua kawanan unta. Di dalam ayat 17, orang Kasdim adalah orang Babel di masa akan datang selepas Ayub, yang telah menawan orang Israel ke pembuangan. Mereka lah itu. Jadi pada zaman Ayub, mereka sekumpulan penyamun kecil, mereka telah merompak harta benda Ayub. Dan serangan yang keempat ini sangat dahsyat. Semua anak lelaki dan perempuan dia, 10 orang itu telah mati. Dalam ayat 18 hingga 19, tiba-tiba datanglah angin yang besar lagi kencang dari seberang gurun tandus, menghentam ke empat penjuru rumah itu, lalu rumah itu pun roboh menimpa para anak muda itu, sehingga mereka mati semua. Dan ini 4 serangan yang Ayub terima. Jadi siapkah kita kalau kita jauh dari Tuhan dan tiba-tiba pagar rohani kita Tuhan turunkan? Siapkah kita kalau pagar rohani itu diturunkan dan kita menerima serangan-serangan iblis sama seperti Ayub? Kalau kita tidak hidup di dalam roh, saya boleh garanti kamu akan meninggalkan Tuhan. Tetapi puji Tuhan untuk hari ini, ya akan pelajaran yang kita alami. Mari kita bersama-sama dekatkan diri dengan Tuhan. Hidup di dalam roh. Kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus sentiasa berdoa supaya kita punya roh itu tetap kuat, dikuatkan. Si Ayub mula-mula dia mendengar berita buruk tentang dia punya ekonomi, dia punya aset-aset yang musnah, kilang-kilang dia terbakar, saham-saham dia tiba-tiba jatuh, drop sangat rendah. Banyak orang kaya bunuh diri sebab saham dia tiba-tiba jatuh. Tetapi itu tidak heran sebab mereka di luar Tuhan. Tetapi kita yang memiliki Tuhan, ya, kalau pagar rohani kita diturunkan, pagar perlindungan Tuhan turunkan, saya yakin dan percaya kita tetap lulus dalam ujian ini sebagaimana Ayub yang tetap lulus di dalam ujian ini. Amin. Jadi respon Ayub, saya tutup dengan respon Ayub dalam ayat 1, 20 sampai 22. Maka berdirilah Ayub, dia segera mengoyakkan jubahnya, mencukur rambutnya, lalu bersujud di tanah dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan dengan telanjang juga aku pergi. Tuhan yang memberikan, Tuhan yang mengambil. Segala puji bagi nama Tuhan. Dalam semua hal ini Ayub tidak berdosa atau menuduh Allah berbuat salah. Ayub masih boleh memuji Tuhan. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan di dalam apa yang terjadi, tragedi yang terjadi di dalam hidup dia. Respon dia ialah Ayub mengoyakkan jubah dia. Maksudnya dia berkabung, dia bersedih untuk anak-anak dia. Apalagi yang dia lakukan, dia mencukur dia punya rambut kepalanya. Ini tandanya dia merendahkan diri kepada Tuhan. Dia menerima hakikat apa yang terjadi, bahwa ini atas keizinan Tuhan. Apalagi yang dia lakukan, dia bersujud di tanah dan menyembah. Dia menundukkan diri kepada rencana dan kekuasaan Tuhan. Yang apa yang Tuhan lakukan itu adalah mutlak. Kekuasaan Tuhan yang mutlak, dan
Ayub tidak memberontak terhadap Tuhan. Amin. Sangat luar biasa apa yang Ayub lakukan. Jadi dalam kesedihan kita, dalam apa yang terjadi di dalam hidup kita, ya kita pikir kembali, ingat kembali untuk memuji Tuhan. Jangan, sebab banyak zaman orang yang zaman modern sekarang kan, sedikit terjadi menyalahkan Tuhan, sedikit terjadi menyalahkan Tuhan dan tinggalkan Tuhan. Sedikit terjadi salahkan Tuhan dan tinggalkan Tuhan. Itu maksudnya mereka tinggalkan Tuhan sebab bukti dia kan mereka tinggalkan gereja. Orang yang meninggalkan gereja itu meninggalkan Tuhan. Jadi jangan sesekali kita menyalahkan Tuhan. Kita contohi apa yang terjadi kepada Ayub. Biarlah kita sentiasa mulai dari saat ini kita letakkan komitmen hidup dalam roh Tuhan, memampukan kita menyembah Tuhan walaupun kita tidak diberkati, kita masih mampu menyembah. Hidup di dalam roh memampukan Ayub untuk tetap memilih, percaya dan mematuhi Tuhan walaupun 4 tragedi yang terjadi dalam hidupnya. Ya, walaupun dia menjadi miskin, walaupun dia tidak memiliki anak, walaupun dia berpenyakit, walaupun dipulaukan masyarakat, ditinggalkan istri, dan akhirnya kehidupan Ayub, Tuhan memberkati dia 2 kali lebih ganda dari sebelumnya. Amin. Jadi ya kita renungkan kehidupan kita. Mari kita melangkah bersama Tuhan dan kita hidup di dalam roh. Dengan hidup di dalam roh supaya kita akan tetap bertahan pada masa pencobaan dan kita menang di dalam pencobaan. Amin. Ya, oleh itu pakailah selengkap senjata Allah supaya kita dapat bertahan daripada kejahatan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.